majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihi al-kirami an-nubala ahli as-sidqi wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jaza. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatumul muslimat bittaqwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, para asatidzah, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di masjid, masih lupa namanya, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan, hari ini hari dinas ya. Mungkin di antara kita ada yang abdi negara, tapi pasti semua Abdullah. Nah, ya. Sebagian abdi negara, tapi semuanya Abdullah. Pagi ini di waktu duha yang mudah-mudahan penuh berkah, karena Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi bagi umatku di waktu paginya. Kita duduk di sini bermajlis, semoga walaupun tak banyak yang kita bawa, tapi setidaknya menghapus dosa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak ada suatu kaum berkumpul di rumah Allah
disebut rumah Allah idhafatu tasyrif. Allah tidak perlu rumah, tapi disebutkan dengan Baitullah untuk memuliakan rumah ini. Mereka membaca kitab Allah, sama-sama mempelajarinya, kecuali turun pada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan dan ketentraman. Sampai-sampai Masya Allah, sampai di masjid langsung tertidur, saking tenangnya. Wa ghasyiyat umur rahmah, mereka diliputi rahmat, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala, dan dikelilingi para malaikat. Masya Allah, banyak aparat yang menjaga. Cuman bedanya kalau aparat bumi yang menjaga, kita agak risih agak risih. Tapi kalau aparat langit yang menjaga, kita tentram. Kalau aparat bumi yang jaga, cari kesalahan biasanya. Tapi kalau aparat bumi, cari kebenaran. Oleh sebab itu, kalau ada aparat bumi, tidurlah para aparat langit. Kemudian Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Allah, kita dibanggakan Allah depan para malaikat. Kemudian di akhir hadis atau hadis lain mengatakan, di akhir majlis dikatakan qumu maghfuran lakum, berdirilah dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Dikatakan setidaknya dosa kita diampuni. Rasa-rasanya sudah dapat nggak ini? Sudah dapat nggak? Sudah dapat, selesai kita baca doa kafaratul majlis. Ya Pak. Baik. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnahnya adalah seperti mutiara, lebih berharga dari dunia bagi kita. Kenapa tidak? Mutiara dunia dibawa ke akhirat, tidak ada nilai kadang. Sebab rumah kita di surga itu tiang-tiangnya dari berlian, atapnya dari emas dan perak. Tak perlu lagi mutiara sebongkah gini itu Pak ya. Nah, tapi hadis Nabi yang membuat kita mendapatkan rumah itu. Oleh itu, mari kita banyak-banyak berselawat kepadanya, mengucapkan salam sebagai tanda kita ingat pada jasanya, sehingga jalan kita menjadi lurus, langkah kita semakin mantap, keyakinan kita kokoh, amal kita bernilai tinggi, gara-gara kita mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Sesuai kajian kita semalam, Abdullah bin Jud'an menumbangkan 1000 ekor onta setiap musim haji. Tidak bermanfaat baginya di akhirat karena tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pandai dia untuk bersyukur pada Allah, tidak pandai dia berniat ikhlas karena Allah, tidak pandai dia beramal sesuai keinginan Allah. Akhirnya apa? Yang sebanyak itu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan, diperlihatkan kerja dia itu, prestasinya itu di hari akhirat, lalu kami jadikan dia seperti debu yang diterbangkan angin. Tuan-tuan pernah enggak debu diterbangkan angin nengok? Bisa diambil lagi? Coba buat nanti lomba menangkap debu. Biar kreatif dikit kan, di hari-hari besar misalnya lomba mengumpulkan debu yang diterbangkan angin. Nah, bisa Pak, pakai kompresor aja, kalau tidak ada angin pakai kompresor. Ya, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, begitulah amal. Tapi dengan ikut Nabi alaihi salatu wassalam yang kecil, setengah butir korma
bisa Allah balas dengan istana surga. Dengan apa? Ikut Nabi SAW. Oleh itu kita ingin seperti mereka. Tuan-tuan pernah enggak ujian? Ikut ujian? Atau enggak pernah sekolah? Hah? Kalau pernah ikut ujian, pernah enggak nyontek? Hah? Yang nyontek? Juta kan? Pernah nyontek? Oh pernah, Masya Allah. Taib. Ketika kita nyontek, dicari yang paling pinter, yang paling juara, atau dipilih yang paling jarang masuk? Hah? Cari yang pinter, yang juara, yang artinya dia selalu menang dan selalu nilainya tinggi. Karena kita memang diciptakan Allah SWT ingin meniru orang lain. Nampak orang kaya nak kaya pula, ya nak? Nampak orang begini nak begini pula, ya nak? Nampak orang makan kita nak makan pula. Jadi memang kita diciptakan suka meniru, suka meniru. Apalagi yang meniru yang berhasil, meniru yang sukses, meniru yang bahagia, meniru yang gembira, meniru yang berdompet tebal, meniru yang berbicara cerdas, dan sebagainya. Suka niru. Oleh sebab itu ini potensi besar sebenarnya. Bahwa kita memang gampang untuk meniru, suka untuk meniru. Cuman perlu bimbingan siapa yang kita tiru. Sebab kalau tidak ada bimbingan kita salah tiru. Oleh sebab itu orang-orang Quraisy dulu sebelum datang baginda Nabi SAW, mereka telah salah tiru. Salah tiru. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam datang, Allah suruh ke Mekah, dimulai dengan pengorbanan yang luar biasa, lebih dari transmigrasi. Kita transmigrasi kan disiapkan lahan ramai-ramai pulau kan, dikasih subsidi walaupun hanya ikan masin. Tahu ikan masin? Ikan asin gitu. Tambah belacan tahu? Garam asin semua. Belacan masin, garam masin, ikan asin masin. Dikasih beras walaupun beras bulog. Beras apa namanya? Bukan beras bulog. Salah pula saya bicara. Beras apa namanya yang raskin? Enggak, itu istilah baru tuh. Beras apa? Bulog. Dolog. Beras dolog katanya. Saya tidak tahu apa makna dolog. Terus pokoknya banyak apanya nama kapangnya ya. Apa namanya? Kutunya. Nah. Tapi lumayan ada diberikan. Rumah dibuatkan walaupun masih hutan sekitar. Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh mengantarkan istrinya yang masih menyusui fi ard apa namanya, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in, di suatu lembah tak ada tumbuh-tumbuhannya. Apa makna kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan? Apa? Gersang, tidak ada air. Apa maknanya kalau tidak ada air? Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan.
Sebab waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan dari air segala yang hidup. Allah. Sekarang air enggak ada di tengah padang Sahara. Mana yang berat? Ikut transmigrasi atau hijrahnya Ibrahim alaihissalam? Tidak bisa berbanding. Tapi itu beda. Transmigrasi beda dengan hijrahnya Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya ke Makkah karena ini penuh dengan kebarakah. Nah, singkat cerita, kan tidak boleh panjang-panjang, waktu kita hanya sampai selesai. Iya, hanya sampai selesai, jadi tidak boleh panjang-panjang, Pak. Nah, hanya sampai selesai, serius tapi santai sampai selesai. Serius. Antum belajar agama tidak boleh serius katanya. Keliru. Kalau tidak serius agama, tidak serius yang lain. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Namun Ibrahim melaksanakan itu. Nah, singkat cerita, sampai didirikan Ka'bah, Allah pesan, "Tahan tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'a'is sujud." Bersihkan rumahku ini untuk siapa? At-ta'ifin, untuk orang yang tawaf. Kemudian lit-ta'ifin wal akifin, untuk orang i'tikaf. War-ruk'a, orang yang ruku. Was-sujud, ar-ruk'a'is sujud, dan yang sujud. Apa makna membersihkan di sini? Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, untuk orang yang ruku, untuk orang yang sujud. Bersihkan dari apa? Dari syirik. Karena tidak boleh tawaf kecuali karena Allah, tidak boleh i'tikaf kecuali karena Allah, di rumah Allah. Tidak boleh ruku, tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Berarti bersihkan. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal-akifin war-ruk'a'is sujud. Allah, luar biasa bahasa Al-Quran. Jauh setelah itu keturunan Nabi Ismail yang lahir daripadanya Al-Arabul Musta'rabah. Arab itu kan ada 3 jenis, saya tidak bahas sekarang, panjang nanti ya. Dan Al-Aribah, kemudian ada Al-Musta'rabah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ada Arab Al-Ba'idah, Al-Aribah, Al-Musta'rabah. Mau tahu? Searching saja di Google, nanti ada itu. Nah, singkat cerita, dah bersihkan Ka'bah dari syirik, berdiri tauhid di negeri tersuci yang di situ diletakkan Allah awwala baitin wudi'a linnas. Karena lama waktu, semakin sedikit ilmu, atau tidak ada lagi orang berilmu. Di saat itu majulah orang-orang yang punya pengaruh. Tidak berilmu tapi punya pengaruh. Orang sering mengatakan al-malu, harta itu adalah kekuasaan. Maka yang naik adalah orang-orang yang punya kekuatan dan punya kekayaan. Di antara mereka tersebutlah Amr bin Lu'ay al-Khuzai, karena dia memang pedagang berhasil, konglomerat di masanya, dan terpandang di masyarakatnya. Pergi dia ke Syam. Syam waktu itu dikuasai oleh orang Romawi. Kuasai oleh orang Romawi, tentu agamanya adalah agama Nasrani. Lewat di gereja, dia kan nggak tahu hukumnya. Dia tengok-tengok, ada patung di situ. Ada. Sekarang di gereja ada patung? Masih?
Nah, berarti sama. Tentu dia bertanya kepada mereka, untuk apa patungnya? Yang ditanya tidak lebih berilmu dari yang bertanya. Tentu jawabannya sesuai, asal kena, untuk mengingatkan kepada Allah. Ini bagus nih. Orang Quraisy percaya sama Allah. Masih percaya, dia masih percaya. Buktinya Ka'bah itu mereka sucikan, tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat. Kadang-kadang dalam bab ini sebagian orang musyrik itu lebih baik dari sebagian orang beriman. Ini mohon maaf ya, bukan maknanya lebih baik orang musyrik pada orang beriman, bukan. Ada dalam suatu lebih berkelebihan kadang. Contoh ketika Ka'bah hancur atau apa namanya runtuh oleh banjir tahun ke-35 umur Nabi SAW. Mereka sepakat memperbaikinya sampai Hajarul Aswad kan hanyut. Kisah itu ma'ruf dalam sirah. Menjelang mereka sepakat untuk membangun kembali, tapi dengan syarat yang super ketat. Berarti mereka tahu, satu, nggak boleh dari harta riba. Berarti tahu nggak mereka harta itu riba? Beriba itu haram? Tahu. Tapi pondasi ekonomi mereka riba. Hari ini tahu enggak kita riba haram? Tahu, tapi pondasi ekonomi kita riba. Yang menetapkan aturan riba itu orang yang tahu riba tidak halal. Atau setidaknya riba tidak ada ekonomi yang berakar gara-gara riba. Itu syarat pertama. Yang kedua, tidak boleh dari hasil mencuri, merampas. Padahal mereka suka merampas milik orang waktu itu. Yang ketiga, tidak boleh dari hasil judi. Padahal judi cabut undinya dekat Ka'bah. Bayangkan, judi. Jadi mereka tahu, tapi mereka langgar. Kemudian tidak boleh dari harta pedukunan, mahrul kahin. Jadi istilah mahar itu, sekarang kan ada istilah mahar bagi dukun, kan ada maharnya kan? Mahal tak maharnya? Antum tak tahu nama arwah antum, semakin mahal semakin cantik namanya. Allah Ustaz. Mahrul kahin tidak boleh juga. Berarti mereka tahu pedukunan tidak halal. Tidak boleh dari hasil kerja bisnis PSK. Tahu PSK? Kenal pula ya? Itu nama halusnya. Orang kita memang halus-halus memang. Jadi suka berhalus bahasa. Karena padahal PSK di zaman itu lebih resmi dari sekarang ini. Di sana waktu itu tinggal naikkan bendera. Di depan rumah itu sudah tanda bahwasanya di sini ada dibuka lowongan. Ya. Yang daftar jadi member tinggal bawa persyaratan. Alhamdulillah cepat proses, sehari selesai. Sehari selesai tanpa uang pendaftaran. Masya Allah, na'udzubillah. Dan ini resmi, legal, formal menurut hukum orang Makkah waktu itu. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Buktinya bila lahir anak dari situ dipanggil semua yang punya kartu member, yang pernah punya jasa di situ atau minta jasa. Lalu ada ahli DNA-nya. Ahli DNA Al-Qiyafah namanya. Dia itu saya kira lebih canggih dari DNA sekarang. DNA sekarang berapa bulan kita nunggu? Tidak pernah coba? Tidak usah, ini hal-hal berat pakai ini. Nah, jangan coba-coba. Tiap 3 bulan kadang harus menunggu, dikirim lagi sampel ke Amerika karena mereka yang punya hak patennya balik sini. Dulu DNA di masa jahiliyah itu cukup dia tengok telapak kaki kita, ya, dia tengok, oh ini
anak si fulan ini. Jangan coba-coba nolak. Ya, langsung didaftarkan di Dispensapil, Dinas Pencatatan Sipil, bahwa si fulan anak si fulan. Jadi yang lain tidak bisa nolak karena ini ada bukti DNA. Saking canggihnya orang tuh, onta lewat ada jejaknya. Dia begini, oh ini ontanya Dasman. Tahu ini. Ini canggih. Bukan mantra, tidak, keahlian. Dan itu diakui sampai Nabi SAW mengakui itu. Ketika Usama bin Zaid dengan bapaknya beda warna kulit, ada banyak yang ngomong kan, ayahnya putih, anaknya hitam. Ada yang miring-miring itu, maklum lah manusia. Manusia ini tidak ada titiknya, apalagi ada munafikin di situ. Subhanallah. Pada suatu hari Usama, dan orang dulu kan gampangnya tidur di mana? Tidur satu selimut dengan ayahnya. Terbuka kaki keduanya. Lewatlah Halidin Azani. Ya, tanpa disuruh dia mengatakan, inna hazi min hazi. Kaki ini asalnya kaki ini. Berarti anaknya. Ini fasurra Rasulullah SAW, Nabi gembira dengan itu, sehingga hilanglah fitnah-fitnah yang ada di sebagian hati yang rusak. Kembali ke yang tadi, salah tiru. Dilihatnya akhirnya dibawalah oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai patung ke Mekah karena meniru orang yang melakukannya tanpa ilmu. Akhirnya salah tiru. Hasilnya apa? Masuklah penyembahan patung ke Mekah. Sedikit demi sedikit pasti dari satu patung menjadi 360 patung dalam Ka'bah sebanyak hari dalam setahun. Jadi entahlah ada dasar harinya, hari kesekian di patung, hari sekian di patungnya. Allah musta'an, kaum muslimin. Ini salah tiru. Ini gambaran bagi kita bahwa kita kalau nak meniru, karena memang kita suka meniru, maka tirulah seperti apa yang ditiru oleh generasi terbaik umat ini. Generasi terbaik umat ini. Mereka kan menyaksikan jahiliyah yang salah tiru, lalu menyaksikan Islam yang benar tiru. Bukan tiruannya yang salah paham pula, yang benar harus ditiru. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka di zaman jahiliyah salah tiru. Lalu Allah utus kepada mereka Nabi akhir zaman dan Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang lahir dari generasi mereka sendiri, yang mereka lihat perkembangannya sendiri dari hari ke hari. Tak ada cacat. Dapat gelar, apa gelar Nabi? Al-Amin. Siapa yang kasih gelar? Orang Mekah, orang bumi, karena dia tinggal di bumi. Kalau malaikat Jibril gelarnya juga sama, Al-Amin. Nazala bihir Ruhul Amin. Juga dapat gelar Al-Amin. Siapa yang kasih gelar? Iya, Allah. Allah di mana? Karena dia masyarakat atas. Jibril masyarakat atas itu masyarakat bawah. Atas. Tidak ada KTP-nya di sini. Ada. Paling-paling Muhammad Jibril mungkin ada. Ya. Kalau ada rasanya ya. Nah. Kalau Muhammad Jibril banyak, di Mesir pun banyak. Ada Syekh Qari terkenal kan, Dr. Muhammad
Jibril kalau dia jadi imam nangis terus itu. Pernah dengar? Syekh Muhammad Jibril. Dengar pun tidak pernah, Pak? Hah? Saya sudah pernah semajelis dengannya. Nah, Syekh Muhammad Jibril. Nah, Jibril alaihissalam ke atas. Gelar Al-Amin tentu diambil dari atas. Sebab kalau Nabi digelar oleh Allah Al-Amin, yang percaya, yang tidak. Ini yang tidak percaya kepadanya, dia sudah kasih gelar. Makanya berimanlah yang beriman, mengikutlah yang mengikut, nyontek yang nyontek kepadanya, karena ini nyontek yang dianjurkan. Andainya ada ujian diumumkan oleh guru kepala sekolah, silakan ujian anak-anak saling nyontek, apa yang kita lakukan? Hah? Pasti cari yang paling pintar. Mungkin berkelahi pula kita nak bisa sebab saya dekat dengan dia, pasti kita cari. Kaum muslimin dan muslimat sesuai dengan minat kita untuk jadi orang hebat. Tapi orang yang tidak punya semangat untuk jadi orang hebat, dia penting asal lulus jadilah, asal lulus. Walaupun lulusnya terpaksa dirapatkan dulu, dirapatkan dulu. Tapi orang yang punya himmah, yaitu keinginan yang tinggi, dia akan mencari yang terbaik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Maka ikutlah yang ikut, tidak mau ikut yang tidak mau ikut, walaupun namanya sama-sama Abu. Kan ada Abu Bakar, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jadi jangan gara-gara pakai Abu nanti langsung ini orang taat. Tidak semua Abu itu orang. Iya kan? Kan sekarang pakai kunyah kan, Abu Fulan gitu. Tahu enggak? Tidak semua Abu itu kan artinya kan bapak. Jadi Abu Fulan bapaknya si Fulan. Ya, biasanya juga disebutkan dengan pekerjaan. Misalnya kalau dia tukang jual es, Abu Thalj, bapak es. Nah, itu juga masalah disebut itu dengan Abu juga. Kalau dia suka masak, biasanya bapaknya Abu Tabakh, bapaknya tukang masak, biasa Abu. Nah, orang-orang yang Allah berikan kepadanya hidayah, dan itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana yang diberikan hidayah atau taufik, maka dia hanya mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak diberikan hidayah, ada yang pikir-pikir dulu. Coba lihat, yang pikir-pikir dulu cepat masuk Islamnya atau lambat? Lambat. Yang menolak mentah-mentah, atul, tidak ada harapan. Coba lihat, ada juga yang pikir-pikir tak jadi beriman. Lihat Abu Talib. Abu Talib, kenapa tidak jadi beriman? Karena terlalu banyak pikir. Terlalu banyak pikir. Makanya kalau beragama ini terlalu banyak berpikir, barangnya sudah jelas. Kan disuruh nyontek tadi. Sudah jelas barangnya, kita tidak akan jadi mengikut. Kan saya sudah bilang semalam, siap nikah lagi kan enggak pikir-pikir dulu, apalagi di syuting. Nah, iya kan? Ada yang bilang kan live itu sudah tidak berani gitu. Nah, makanya beruntunglah ibu-ibu ini punya suami yang banyak pikir dalam masalah ini. Ya banyak pikir. Kalau enggak, ya Allah. Nah, betullah kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dia bilang tidak ada satu pun laki-laki menikah kecuali punya keinginan menikah lagi. Alasan filosofisnya, satu saja begini bahagia, apalagi
apalagi 2. Iya tak? Nah, kalau dia tidak panjang pikir, langsung nikah lagi. Nah, tapi untung harus dipikirnya lagi. Kan dipikir lagi kan? 1 aja sudah begini susah. apalagi tambah lagi. Nah, begini aja dah susah. Iya Pak ya. Nah, dia macam apa? Saya ditantang juga kadang kan. 1 aja belum punya rumah kita apalagi 2. Benar juga jadinya. Akhirnya panjang pikir saya jadinya. 1 aja belum punya rumah, apalagi 2. Hah? Kalau 2 langsung punya rumah, ada garansi, ada jaminan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi begitu. 1 aja belum punya kita katanya, apalagi 2, tambah pusing habis nanti tidak bisa ceramah lagi. Ya kalau sedang pusing mana bisa ceramah. Jadi Allah itu kaum muslimin dan muslimat yang banyak pikir, insya Allah tak jadi. Nah, tak jadi atau lambat. Oleh itu ketika Ali bin Abi Thalib masih kecil, kan yang paling kecil masuk Islam, yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia tentu menghormati pilihan ayahnya. Dia anak yang masih bergantung pada ayah. Lalu dia datang ke Nabi SAW, ya Muhammad, uridu an uslim lakin astashiru abi. Saya ingin masuk Islam, cuma saya minta pendapat ayah dulu. Nabi SAW katakan, la tastashir abaka. Jangan kalau masuk Islam jangan minta pendapat ayahmu. Kenapa? Ayahmu? Kenapa dilarang minta pendapat ke ayahnya? Kenapa? Dia sendiri tidak bisa memutuskan, berarti tidak ada pendapatnya. Dia sendiri bingung gitu, tidak bisa membuat keputusan. Berarti karena belum selesai berpikir. Nanya kepada orang yang sedang berpikir, ada jawaban. Pak, tolong Pak, ini Pak, kamu sedang berpikir, pusing saya sekarang ya. Tidak akan dapat jawaban kita. Iya tak? Istrinya, suaminya sedang memikirkan suatu masalah besar, masalah apapun, mungkin termasuk juga masalah poligami tadi. Datang istrinya, Bak, gimana mau caranya ini? Tunggu Mi. Saya sedang berpikir. Orang sedang berpikir, antum minta pikir lagi sama dia, tidak mungkin. Jelas? Tidak mungkin minta pendapat pada orang yang sedang belum selesai berpikir. Maka Nabi bilang, jangan. Kalau masuk Islam, syahadat sekarang. Kalau tidak, jadi seperti ayahmu yang banyak pikir. Walaupun ada hikmahnya secara dakwah, ada hikmahnya kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib serta merta mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalah ayahnya. Makanya Ali jadi orang hebat, ayahnya tidak jadi orang hebat. Cuman ada hikmahnya tentu. Allah Maha tahu, andainya Abu Thalib langsung masuk Islam, otomatis berseberangan sama orang Quraisy. Kalau sudah berseberangan ya head to head lagi, konfrontasi, jadi lawan. Tapi sekarang tidak, Abu Thalib seolah-olah kawan tapi melindungi Nabi SAW. Semuanya Allah yang punya urusan, Allah yang mengatur. Cuman masalahnya lagi, andainya kan di saat menjelang mati Abu Thalib kan didakwahi Nabi, dibujuk supaya kan tidak ada lagi yang ditakutkan sekarang. Dia akan mati, apalagi ditakutkan? Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda rabbi.
Katakan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku punya hujjah membelamu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, bisa diberikan syafaat. La ilaha illallah. Di situ ada setan-setan besar. Itu yang masalahnya. Ada Abu lagi ya. Nah, ada Abu Jahal, ada Al-Walid ibn Utbah bin Rabi' atau Walid bin Abi Mu'aid atau Uqbah bin Abi Mu'aid yang menggoda, yang namanya setan kan menggoda dia, menggoda Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu nak meninggalkan agama Abdul Muttalib, jadi nanti tidak bisa jumpa sama ayahmu di kan itu kan. Bagi mereka surga, mana mereka bilang neraka. Yang sesat bagi mereka Rasul. Bagi mereka yang sesat adalah Rasulullah SAW. Mereka orang Quraisy menganggap Nabi sebagai pemecah belah umat, pengacau agama. Dia bawa aliran baru. Aliran apa namanya? Hah? Nggak ada Wahabiyut itu salah ya. Itu ngarang-ngarang itu. Ini ngarang-ngarang beliau. Nah, mereka sebut sabiin, saba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad keluar dari agama umumnya masyarakat. Jelas ya? Jadi dianggap sebagai benalu bagi masyarakat Mekah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau mereka yakin itu benar, mereka ikutilah. Walaupun sebagian dari petingginya tahu Nabi benar, tapi karena congkak dan sombong dan iri, dengki, tidak mau beriman. Tapi sebagian besar mengatakan Nabi yang sesat. Abu Jahal sebenarnya dia itu sudah sampai pada mengakui Nabi dalam hati, tapi tidak mau mengakui Nabi dengan lisannya. Abu Talib mengakui Nabi dengan hati, tapi tidak mau mengucapkan syahadatnya. Abu Talib Abu Jahal bilang ke Nabi, ya Muhammad, ma ahidna minka kadziban qat. Ketika dia berdua dengan Nabi, saya tahu kamu tidak pernah berbohong. Kalau dalam urusan dunia aja tidak berani untuk berbohong, apalagi urusan akhirat, agama. Tapi dulu kita tegak sama rendah, berdiri sama tinggi. Ngantuk nampaknya. Masa berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Kan terbalik ini. Memang jahiliyah begitu, terbalik memang. Dulu kita duduk sama tinggi, tegak sama rendah. Artinya Bani Hashim dapat kemuliaan menyiapkan makanan, minuman bagi jemaah. Bani Makhzum dapat kemuliaan untuk jadi delegasi berunding dengan kabilah-kabilah lain, perang atau damai. Bani Syaibah punya kemuliaan pegang-pegang kunci Ka'bah. Nah sekarang di Bani Hashim ada Nabi, terus Bani Makhzum kapan punya Nabi? Dia ingin pula ada Nabi masing-masing kabilah. Kayaknya ini sudah mulai diwarisi di negeri kita. Harus ada Nabi Nusantara. Jadi ingin Islam itu di petak-petak, di kota-kota, akhirnya saling hentak di antara kita dan saling bentak. Gara-gara tadi alif lamnya kan dihilangkan. Alif lam dihilangkan. Sehingga banyak mudhafun ilainya. Banyak mudhaf itu artinya ditambahkan ilaihi kepadanya. Jadi karena Islam, ndak al-Islam, banyak mudhafun ilainya. Islam Nusantara, Islam liberal, Islam future, ndak pernah dengarnya. Ndak usah dicatat kalau gitu. Islam futuristik, lawannya Islam inklusif dan klasik, banyaklah macam-macam namanya. Nah, sehingga subhanallah, gara-gara itu masya Allah untuk Indonesia luar biasa suburnya
karena tinggal di daerah delta, subur aliran sesat karena salah meniru. Kita kan paling hilir nih, kan paling hilir. Islam itu sekarang terbentang dari Maroko ke Merauke, di baratnya Maroko, di timurnya Merauke. Nah, paling hilir ke baratnya Maroko, paling hilir ke timurnya Merauke. Air jernih itu biasanya di hulu apa di hilir? Serius ya? Saya nanya, mana yang lebih jernih, air di hulu apa di hilir? Hulunya di mana? Di Siak Hulu atau Indragiri Hulu? Nanti Pak Suro mana? Indragiri Hulu bukan? Atau di Tapung Hulu? Ada hulu-hulu di sini enggak? Nah, atau di Blok Hulu. Nah, mana hulunya Islam? Al-Madinah. Hah? Sumatera Utara? Oh, Mekah. Masya Allah, Mekah dan Madinah. Jadi alirannya ada yang sampai ke Maroko, ada yang sampai ke Merauke. Layaknya daerah hilir, paling hilir, subur-subur. Apa saja tumbuh. Kan daerah delta tuh kan banyak sampah-sampah sampai situ. Akhirnya menjadi subur, ditanam apa saja. Makanya negeri kita alhamdulillah 2004 dulu ada rilis semua, saya baca. Saya masih di Madinah itu. Aliran sesat Indonesia yang terdaftar ulang, yang daftar ulang ya. Yang ambil formulir hilang banyak juga. Hanya 240-an. 2004. 10 tahun setelahnya 2014 rilis barunya menjadi hanya 400-an. Kira-kira 2024 dah dekat nih, 10 tahun lagi kan? Dari 2014 berapa kira-kira? Tambah banyak atau tambah kurang? Daerah delta. Ma'asyur. Nah, kita ingin seperti mereka. Siapa mereka itu? Yang jago meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jago meniru Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa mereka? As-sahabatu radhiyallahu anhum. Makanya apapun masalah timbul baru yang tak pernah ada di zaman Nabi, mereka paling sensitif. Apa contohnya? Ketika Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quranul Karim, banyak para hufaz yang tewas syahid di padang perang atau di medan perang. Umar mengusulkan untuk menulis Al-Quranul Karim. Apa kata Abu Bakar? Bagaimana kita? Kaifa na'malu syai'an lam ya'malhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita nak mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu sensitifnya bahwa membuat sesuatu yang tidak dibuat Nabi itu adalah sesuatu hal yang tidak diterima oleh mereka pada asalnya. Lalu Umar meyakinkan Abu Bakar, innahu la khair, itu baik. Baik di sini maksudnya baik menurut agama, bukan baik menurut rasa. Bukan, kita kan ngambil ini sebagai dalil untuk membuat-buat sesuatu dalam agama, bukan. Maksudnya Abu Umar radhiyallahu anhu, ini bukan hal baru, sudah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi punya para penulis wahyu? Punya. Di antaranya siapa? Abdullah ibn Amr. Di antaranya Zaid ibn Thabit. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu.
Mereka ini para pencatat wahyu dulu di zaman Nabi SAW. Nah, dulu masing-masing punya catatan. Sekarang catatan ini dikumpul, dicatat ulang. Ada yang baru? Ada yang baru? Tidak ada. Karena hukum asalnya mencatat itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Jelas ya? Berarti mencatat, mengulang, mencatat ulang. Apa bedanya dengan mencatat awal? Ada bedanya? Hanya meniru yang sudah ada. Oleh sebab itu setelah diyakinkan oleh Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhu, baru dia terima. Berarti mereka tidak mau buat kecuali yang dibuat oleh Nabi SAW. Cuman sayang dalil ini menjadi dalil oleh sebagian kita untuk membuat-buat model beragama yang baru. Umar meyakinkan ini bukan masalah yang dilarang, ini masalah yang disuruh, la khair. Masalahnya Umar menggunakan bahasa-bahasa yang kalau bahasa kampung kami namanya ambang balobio. Tahu ambang balobio? Orang Ocu, orang Minang paham itu. Tahu ambang balobio? Yang tahu tunjuk tangan. Orang mah pandang panjang atau sangka lagi pulang ke sangka. Alhamdulillah. Apa makna ambang balobio? Beda tafsir. Iya. Enggak, hukum asalnya ambang itu apa? Ambang batas. Orang dulu bangun rumah dulu kan rumah panggung, rumah panggung. Sebelum di lantai itu ada namanya, untuk alas lantai itu, untuk dipakukan lantai ke situ, papan, itu namanya ada ambang. Nah, kalau sempat di kiri kanan rumah kita ada ambang belobil, ambang berlebih, kan berlebih nih, tidak dipotong. Ini kalau ada orang pencuri masuk ke rumah, itu salah kita menyiapkan tempat untuk mereka untuk bergelayut atau untuk berjalan dari sini ke sini. Jelas? Makanya ketika diberikan bahasa yang bisa digunakan untuk sesuatu tujuan yang tidak baik, dinamakan dengan ambang balobio. Bisa ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Mungkin tujuan orang tukang ini buat bila membersihkan pintu, masang dan lain-lainnya, dinding lagi, kan mudah untuk berpijakan di sini. Tapi bagi pencuri, berterima kasih. Apa sebab? Ini bagus untuk melompat ke dalam rumah melalui jendela. Paham Pak ya? Demikian juga. Jadi Umar menggunakan bahasa itu, innahu la khair, demi Allah ini baik. Padahal maksud dari Umar radhiyallahu anhu ini baik itu baik tidak melanggar syariat. Wallahu musta'an. Makanya jangan baik ambang, jangan dikasih ambang berlebih, sebab dititik orang. Tapi Umar sudah duluan. Nah, makanya dia yakin ke Abu Bakar, innahu la khair. Ini adalah kebaikan. Sebab mereka tidak akan sebut baik sesuatu yang melanggar syariat. Mereka paham. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya Abu Bakar menerima itu karena ini kan mencatat ulang. Nah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Yang kedua, ini hanya fasilitas sarana. Fasilitas dan sarana yang tidak merubah sedikit pun agak. Contoh Masjid Salman Al-Farisi ini. Kalau antum nak samakan dengan Masjid Nabawi, berarti ini melanggar agama. Apa sebab? Masjid Nabawi atapnya pelepah korma. Lantainya pasir bercampur tanah. Dindingnya apa? Batu yang tidak diplester.
Nah, apalagi pakai karpet yang begini, apalagi pakai AC. Tapi di masa itu tak ada mikrofon. Kalau gitu antum tidak usah pakai mikrofon. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mikrofon ini sunnah apa bid'ah ini? Hah? Gimana Ustaz? Menurut saya sunnah. Sebab apa? Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian. Ini urusan dunia apa urusan akhirat? Dunia. Bagaimana cara nak suara kita didengar lebih jauh dan lebih banyak? Ini live streaming ini bid'ah juga nih Ustaz. Enggak, ini sunnah. Karena Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mobil-mobil kita sunnah. Makanya jangan ragu, bilang mobil mobil sunnah. Sebagian ahli sunnah gerah dia dengar sebutan sunnah. Entah kenapa ahli sunnah gerah disebut sunnah. Antum gerah? Hah? Nah, ada sebagian kita ahlus sunnah wal jamaah, tapi ketika kita sebut sunnah gerah. Tahu gerah? Kepanasan. Tahu kepanasan? Wih, enggak tahu bahasa, buka kamus ya. Kamus. Kepanasan. Nah, sebagian ada yang begitu. Padahal sunnah itu sejuk. Sunnah itu adalah tenang. Sunnah itu menenteramkan. Sunnah itu menyatukan. Saya dulu ketika masuk hadis kuliah di Madinah, banyak yang kasih saran ke saya, guru-guru saya, yang senior-senior saya termasuk yang di Jakarta dulu, kenapa masuk hadis? Orang hadis itu keras-keras katanya. Ini doktrin atau ini kenyataan? Orang hadis itu keras-keras. Saya bilang, yang mereka pelajari hadis siapa? Hah? Yang mereka pelajari hadis siapa? Hadis Nabi. Nabi keras apa lembut? Pak, Nabi keras apa lembut, Pak? Terus kalau belajar hadis keras kita. Tengok saya lembut apa keras ini? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Saya tidak percaya. Sebab apa? Yang saya tahu Nabi itu lemah lembut. Yang saya tahu Nabi itu ditarik bajunya sampai merah lehernya oleh orang, dibalas dengan senyum. Ada orang Badui minta ngajukan proposal, istilahnya itu ngajukan proposal. A'tini mimma atakallahu min mal, beri saya harta yang Allah datangkan kepadamu, tapi narik baju dari belakang. Kalau bapak pejabatnya, masih pejabat belum? Sudah pensiun? Nah, misalnya jadi pejabat, orang minta beras bulog ke direktur utama bulog sambil narik apanya? Bapak bagi saya, tarik dasinya, dikasih enggak? panggil apa nama security itu, atau panggil polisi. Tapi Nabi SAW masih tidak percaya saya masuk aja. Ternyata Nabi itu dimanapun kita baca pasti lembut. Cuman beliau dalam lembutnya tegas. Yang tidak boleh, yang tidak boleh. Mungkin itu yang dimaksud. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Oh, itu maksudnya. Alhamdulillah. Coba tuan-tuan bilang, berapa kali saya bilang kata bid'ah tadi? Dikit-dikit atau sikit sekali? Sikit sekali. Alhamdulillah tidak dikit-dikit bid'ah. Jadi keliru sebenarnya. Karena apa? Kita mendengar tentangnya, bukan mendengar dari orangnya. Ini yang masalah, kaum muslimin muslimat. Kok jadi jauh kita perginya? Kita ingin seperti mereka. Mereka mengikuti Nabi SAW. Naiknya, turunnya, berhentinya, berjalannya, salatnya, sebelumnya wudunya, doa, zikirnya,
dan sebagainya. Andai pun mereka melakukan sesuatu karena syariat masih turun, mereka akan dilihat oleh Nabi SAW atau dilaporkan ke Nabi SAW, dan bila diketahui Nabi diamkan, mereka tahu ini tidak apa-apa, diteruskan. Tapi bila Nabi SAW katakan jangan, mereka serta-merta meninggalkan. Karena apa? Karena mereka diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk meniru Nabi SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, iqtadu biman qad sabaqu faqad kufitum. Ikutilah mereka yang dahulu, kalian sudah dicukupkan. Maksudnya mereka adalah generasi terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Ittabi'u wa la tabtadi'u, tinggal mengikuti, jangan membuat yang baru. Kalau memang ingin seperti mereka. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Bapak pernah sekolah pernah? Enggak ya. Biasanya kita masuk sekolah, enggak usah lah dulu kita masuk. Anak masuk sekolah. Apa dasar kita memilih sekolah pada umumnya? Asal masuk aja ya. Yang penting sekolah nak ngapain, kalian sekolah terserah gitu ya. Berarti kita tidak selektif. Pasti yang pertama kita lihat adalah siapa-siapa alumninya yang berhasil. Sah? Begitu Pak ya? Kita cari. Misalnya sekarang orang banyak yang ingin anaknya kuliah misalnya di Madinah. Sah? Kenapa mereka nak menguliakan anaknya di Madinah? Hah? Karena melihat alumninya. Gimana alumninya? Keras-keras? Hah? Kasar-kasar? Ya gimana? Lembut apa enggak ya? Kaum muslimah. Dilihat alumninya, dilihat hasil dan produksinya. Ini mohon maaf, ini ibaratnya memuji diri sendiri, tidak boleh sebenarnya ya. Tapi saya akan sampaikan apa yang saya ketahui. Sering di musim haji, saya memang suka bertemu dengan jemaah haji. Apalagi saya pernah juga jadi reporter musim haji. Tahu reporter Pak? Hah? Wartawan. Tidak percaya nampak duduk nak tengok kartu. Nah, ya pernah jadi wartawan radio Jeddah, melaporkan kondisi haji di lapangan gitu. Jadi ketika dulu diisukan jemaah haji Indonesia kelaparan di Mina, saya ada di tempat. Bukan kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada ikan masin, tidak ada sayur asem, tidak ada nasi. Kalau makanan, bertimbun makanan di situ saya. Nah, di depan maktab yang kelaparan tuh kontainer yang isi 65 ton itu. Ada kontainer 65 ton? Di sini jarang kayaknya ya. 65 ton itu berderet itu. Ada yang isinya roti, bagi gratis. Ada yang isinya susu, jus kotak dan sebagainya dengan segala merek dan jenisnya juga dibagi gratis. Kemudian di maktab-maktab kita tuh Indomie mungkin kondak seratusan, puluhan kardus gitu. Jerman kenapa kelaparan? Nasi terlambat datang, ikan masin tidak sampai, sayur asem tidak ketemu. Itulah makanya disebut kelaparan. Memang bahasa media ini subhanallah, bahasa media ini. Makanya
Waktu itu saya melakukan klarifikasi, tapi melalui radio. Tonton kan tidak dengar radio kita kami kan, itu masalahnya. Akhirnya salah dengar lagi. Nah, akhirnya banyak. Tentu ada kelalaian di situ, karena memang bagaimanapun orang kita udah makan super mie 1 kardus, udah makan belum katanya. Tuh kardus yang sini siapa yang makan tadi? Itu ndak makan itu. Jadi maksudnya mau makan nasi memang betul. Udah habis roti 1 meter kan ada, kalau di sana kan banyak roti panjang-panjang kan, bisa untuk apa namanya, untuk dijadikan apa, tongkat gitu kan. Habis setengah, masih 2 orang, udah makan belum? Tapi roti tadi siapa yang makan? Itu bukan, itu tidak makan namanya, itu mengkawa namanya itu. Allah Ustaz. Makan roti namanya ya, snack gitu ya. Nah, itu kalau itu memang kelaparan jemaah waktu itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sampai cerita ke situ tadi saya. Kenapa sampai situ tadi? Simpangnya di mana? Lupa juga. Kau pada lupa. Habis waktu saya. Ini kadang mulai buyar konsentrasinya nampaknya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, tadi iqtadu biman qablakum faqad kufitum, ikutilah yang sebelum kalian sudah dicukupkan. Kemudian ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti jangan. Nah, baru sampai tadi masalah jemaah haji. Saya kan suka berinteraksi dengan jemaah haji. Ini simpang jadi Pak, apalagi ketika jadi reporter musim haji. Sering jemaah haji itu bertemu, awal kali bertemu baru nengok kita, Ananda kuliah di Madinah ya katanya. Bapak tahu dari mana? Kenapa tidak bilang saya misalnya dari Riyadh misalnya, atau dari negara lain misalnya? Dia jawab, banyak yang mengatakan itu, anak Madinah ini dari menengoknya kami dah tahu. Gimana Pak? Kasar-kasar ya? Mana tahu sangar-sangar atau gimana? Pokoknya beda. Gimana bedanya? Tidak bisa saya ungkapkan katanya. Pokoknya saya bisa membedakan mana anak Madinah, mana yang bukan Madinah. Ini baik apa buruk Pak, saya bilang? Kan tentu dalam artian positif menurut beliau. Ini sering saya temukan jemaah yang mengatakan itu. Saya tidak menyadari apa yang dimaksud. Yang jelas mereka bisa membedakan anak Madinah dan yang bukan Madinah, dan rata-rata dalam arti yang positif. Oh kalau gitu alhamdulillah. Kalau gitu Pak, berarti bukan karena negatif. Enggak. Yang berpandangan negatif itu karena disuntik. Ada vaksin, namanya vaksin subuhat. Vaksin subuhat. Ini mau banyak dijual di negeri ini. Ada namanya vaksin salafi, vaksin wahabi. Nah, tergantung dosisnya. Kalau tinggi, awak tawarkan, nenek kesasar. Tengoknya pakai jubah kan, ini pasti wahabi nih. Akhirnya tidak mau dia. Awak dah tahu dia pasti kesasar. Akhirnya kita tunggu aja, kita perhatikan. Nah lewat orang Turki, nanya ke orang Turki. Mana paham orang Turki bahasa Jawa? Iya dah, Jawanya Jawa, apalagi Jawa apa namanya kampung. Nah lewat lagi orang India, nanya juga dia. Awak tengok juga terus kan. Akhirnya nanya dia kayak orang Arab Saudi yang Wahabi bener. Iya. Dilihatnya kita yang mahasiswa kan, dipanggilnya ta'al ya syekh ta'al Said hadza katanya. Jadi orang Arab beda memang. Yang katanya menakutkan justru itu yang menyenangkan. Dia panggil, sini. Kamu mahasiswa kan? Iya, ini tolong nenek ini. Kenapa? Kesasar. Tadi dari kita ada nanya tadi, nenek kesasar apa? Enggak. Akhirnya baru kita antar lagi. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
orang-orang yang katanya tadi disuntikkan di subuhat tadi, justru mereka yang lebih memperhatikan dari orang lain. Diantarkan, dicarinya, dipanggilnya kita, kamu siswa, ada solusi, berarti dia memikirkan. Yang lain kan tidak, sekedar hanya bilang nggak tahu, no itu aja dia pandai. Tapi orang Arab itu enggak, dia merasa bertanggung jawab, ini tamu Allah harus dilayani. Nah, ada sebagian orang yang mirip orang Arab yang memang juga kadang-kadang kita temukan ini, tapi banyaknya Arab PC. Tahu Arab PC? Tidak tahu ya? Tidak tahu? Macam saya ini. Arab PC. Orang Arab keturunan. Orang yang non Arab kemudian lahir di Arab, ambil kewarganegaraan Arab, sehingga sifat negara masing-masing masih banyak melekat. Ya, ini mohon maaf tuh kaum muslimin dan muslimat, ada indeks sifat manusia sedunia dari lembaga dunia, nah, yang menginduk ke PBB. Ada bangsa paling kedekut, ada tuh, mau tahu? Tahu kedekut? Bakhil. Tidak tahu ya? Tidak usah lah, cari sendirilah, saya tidak mau nanti buka aib orang kita. Kemudian bangsa paling suka bergaya walaupun kantong kosong, ada juga. Bangsa yang paling suka tersinggung, ada juga. Bangsa yang paling pendendam, ada juga. Nah, untuk orang Arab keluar prestasi bangsa paling pemurah sedunia. Payah membuktikannya, Pak. Susah membuktikannya. Hah? Kan tidak susah kan? Alhamdulillah. Berapa banyak pemimpin dunia yang kemarin ke Indonesia? Tahu dia Islamic Center kita terbakar, yang tertarik bantu siapa? Arab lagi. Berapa banyak pemimpin dunia yang datang G20 yang menguasai 85% ekonomi dunia, yang tahu utang Indonesia paling banyak, yang tertarik untuk membantu siapa lagi? Arab lagi, Emirat dengan Arab Saudi. Cuman pas giliran nak meniru, pas giliran nak memuji, yang terpuji justru orang Korea karena dia bawa istri cantik. Itu yang banyak diliput. Subhanallah ya. Jadi televisi, koran, apalagi visual non visual, yang banyak diliput adalah istri Presiden Korea karena mirip artis katanya. Saya tidak sempat nengok, betul ya? Saya takut nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sedangkan yang ini tidak terlalu diviralkan supaya nanti orang tidak mencabut virus vaksin Wahabi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, mereka itu meniru Nabi SAW, mengembalikan kepada masyarakat terbaik umat ini yang Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa mereka? As-sahabah. Kemudian Allah menyebut pula mereka, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Mereka yang beriman seperti kalian beriman. Siapa kalian beriman ini? Sahabat lagi. Faqad ihtadaw, mereka dapat hidayah. Mereka lagi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi kama tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, siapa mereka? As-sahabah. Nuwallihi man tawalla, kami palingkan ke dia, ke tempat dia berpaling.
Dia berpaling tentu ke situ dia berpaling. Ke barat dia jadi orang barat, dia ke timur jadi orang timur, ke syirik jadi musyrik, ke nifak jadi munafik, ke liberal jadi liberal, ke dan banyak lagi ke-nya. Mengikut jalan para sahabat. Ujungnya kemana? Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi sabilul mukminin itu sabilus sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu anhu. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam. Lalu diikuti oleh sahabat yang junior ini bi ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi wa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban lama balagha mudda ahadim wala nasifah. Jangan kalian mencela sahabatku, sebab andainya seorang kalian menginfakkan seberat gunung Uhud emas seberat Uhud, berapa nilainya tuh? Ustaz, gunung Uhud tuh tidak terlalu besar, hanya panjangnya hanya sekitar 7,2 km. Kecil kan? Ya dibanding Bukit Barisan ya kecil. Nah, tingginya lebih kurang hampir 1 kilo atau 1000 meter lebih kurang. Antum bisa menghitung berapa beratnya kali berapa 1 gram sekarang. Bisa enggak bayar utang kita? Bisa ya? Nah, coba bayangkan. Artinya kita infakkan sebesar gunung Uhud emas, tak sampai segenggam kebaikan mereka, bahkan setengahnya tak sampai. Kalau gitu, makanya orang-orang yang pintar dan cerdas dan siap kembali ke akhirat dengan bawaan yang bernilai tinggi dan besar, tidak ragu dia mencontoh, mengikut, nyontek kepada para sahabat Nabi SAW yang merupakan didikan langsung Rasulullah. Ini hasil karya tangan Nabi SAW. Makanya orang-orang yang cerdas, dia tidak mau banyak berpikir lagi, sebab sudah banyak lewat orang yang banyak pikir, tidak mengikuti Nabi SAW. Demikian juga banyak generasi tabi'in yang banyak pikir, tidak mau ngikut sahabat, mereka juga banyak yang tersesat jalan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, maka menconteklah, mengikutlah, tiru mereka, insya Allah kita akan selamat. Barang buktinya nampak, faktanya jelas. Tuan-tuan tahu tak sekarang negara di dunia yang paling aman? Ini bukan dalam pikiran ya, jangan sampaikan dalam pikiran, kenyataan. Mana negeri yang paling aman di dunia hari ini? Arab Saudi nomor 2 paling aman di dunia hari untuk indeks 2021. Yang nomor 1 tahu enggak? Yang nomor 1 ada nama negaranya Komodor di lautan India, di Samudra India, yang penduduknya ada PRT di sini. Saya nak nanya berapa kakak satu RT? Enggak, satu RT Pak, satu RT 50 kakak. Ya mungkin sekitar itulah warganya cuma. Kemudian negaranya kalau masuk ke situ pakai chip. Kemudian di tengah samudra mau lari kemana antum? Nak curi motor, benam ke air? Antum tonton pernah ke Mentawai? Enggak ya? Ke Natuna?
Enggak juga. Mau ikut? Mentawai itu motor orang enggak ada yang dikunci. Jadi mereka tidur, kunci motornya di situ aja. Orang soleh banyak sembuhkan. Mau lari kemana tuh? Bawa motor tuh. Bisa dikejar. Nggak pakai motor pun ngejarnya dapat. Nah, saking kecilnya. Nah, negara sebesar itu tentulah sangat mudah untuk urusnya. Tapi bandingkan Arab Saudi yang luas negaranya 3 juta kilometer persegi. Berapa lama tuh kita keliling, Pak? Yang jumlahnya memang tidak sebanyak kita, sekitar ya berapa ya penduduk Saudi sekarang, 40 juta ya. Nah, menjadi negara nomor 2 teraman di dunia dengan luas yang sangat. Kalau daratannya lebih luas dari Indonesia. Di riset Badan Kriminologi Dunia tahun 80-an, saya belum upgrade lagi, Pak. Belum update dan upgrade pengetahuan saya di sini. Saya baca dulu masih kuliah, yaitu hasil-hasil positif ketika diterapkan syariat Islam di Arab Saudi. Tahun 80-an ada penelitian dari Badan Kriminologi Dunia. Hasilnya adalah 1 menit di kota Chicago. Chicago tuh di mananya Bukit Tinggi? Hah? Sago ya? Oh, salah saya. Chicago di mana? Di Amerika Serikat. 1 kota di Amerika, jumlah kejahatannya dari pencurian, perampokan, pemerkosaan dan seterusnya sampai narkoba, itu 1 menit di kota Chicago sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Tolong hitung 13 tahun berapa menit? Jadi 1 menit di kota Chicago, bukan negara Amerika, di kota Chicago sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Itulah perbandingannya. Dengan apa mereka? Salah satu yang mereka lakukan adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar negaranya. Kemudian kedua, pemahamannya mengikut pemahaman as-salafus salih. As-salaf as-salih. Siapa salaf itu? As-sahabatu radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Itu yang diikuti. Makanya ketika fitnah itu dibuat, maka dikawinkanlah fitnah Salafi Wahabi. Wahabi nisbat kepada Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, dinisbatkanlah kepadanya Al-Wahabi. Bukan beliau yang buat, enggak. Orang yang membencinya dibuatlah gelar Wahabi supaya orang anti, sehingga ada serum ada vaksinasi anti Wahabi. Kemudian karena selalu mengembalikan kepada as-salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis yang berdasarkan meniru, nyontek apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, maka digelarlah dengan as-salafi. Lengkaplah sudah fitnah Salafi Wahabi. Hanya ini diproduk secara besar-besaran supaya mendiskreditkan orang-orang yang mendirikan syariat Allah di muka bumi, dan dibuatlah dengan tuduhan-tuduhan yang super menakutkan. Tadi kalau belajar akidah Wahabi jadi zombie. Tidak pernah nengok TV. Bapak ada pernah haji kan? Tidak ya? Belum. Semoga Allah mudahkan ya Pak ya. Yang pernah haji, tengok TV lah dulu. Tengok TV. Kan siaran Makkah Madinah kan 24 jam itu.
Kadang-kadang ditengokkan jemaah itu ekspresinya ketakutan, lari sana, lari sini karena ada zombie, atau justru senang bahagia. Alhamdulillah. Tanya orang-orang yang pernah naik haji, bosan naik haji atau nak ulang lagi? Buktinya sampai hari ini kita ngantri sampai 2100. Berarti karena ketakutan, karena merasa aman. Terus kok percaya juga antum dengan fitnah ini? Sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Ya sih? Nah, masih banyak orang pendidikan pun terpengaruh. Subhanallah. Sungguh terlalu. Ya. Kemudian tukang pecah belah umat. Tahu. Kenyataannya kalau kita mengaji mengikut as-salaf, orang semakin rajin ke masjid atau orang bercerai-berai meninggalkan masjid? Semakin berisi masjid ramai. Lalu rebut kembali, kan itu kan? Rebut habis itu sepi, lengang, tak berorang. Berarti siapa yang cerai-berai kan? Jadi beda doktrin dengan kenyataan. Katanya mereka haus darah. Subhanallah. Tidak ada kasih sayang. Saya nak nanya sekarang. Tadi saya sudah sebutkan. Ya, yang kasihan nengok kita berhutang. Siapa? Arab lagi. Korea yang kita syuting itu tidak ada bicara tentang gimana cara melunasi hutang kita. Mereka lagi. Tapi yang dapat cemooh mereka terus. Ya Allah ya Rabbi. Ya Ustaz. Nah, kemudian sayangnya mereka pada kita, walaupun mereka tahu banyak dari kita yang tak suka pada mereka. Mereka selalu dapat nominasi pertama. Minta kuota tambahan haji, kita juga paling banyak. Sah? Ya kan? Bantuan luar negeri terus saja kita yang paling banyak. Masjid dibangun ribuan, puluhan ribu masjid dibangun, baik pribadi maupun permintaannya, juga Indonesia dapat jatah paling banyak. Saya nak nanya, sudah berapa masjid yang dibangun oleh orang Indonesia di Arab Saudi? Coba. Padahal kita kaya raya kan negeri ini kaya raya. Pernah tidak terbayang oleh orang kaya Indonesia? Orang Indonesia kan banyak orang kaya, kadang lebih kaya daripada orang Arab sebagiannya. Ada nggak terbayang nak buat masjid untuk orang Arab Saudi? Atau minimal nyumbanglah ke Masjidil Haram? Tidak ada pula. Kalau nyumbang di kota-kota impak kan nggak ada. Nah, saya terbayang juga sebagian ada yang bilang Arab Saudi tak lama lagi akan runtuh. Tahib. Andainya runtuh Arab Saudi, siapa yang akan berkuasa? Kita. Kalau sempat kita yang ngurus Masjidil Haram, pas khatib khutbah itu bunyi kaleng kota infak yang berjalan ini, bayang sih berapa bunyinya itu. Nah, saling tingkah meningkah suara. Bunyi ini akhirnya khutbah tidak jadi terdengar, apalagi mikrofonnya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu sangat sensitif. Coba dengar anak menangis di belakang, kan kedengaran semuanya satu masjid kan, padahal jauh dari mikrofon. Tidak pernah dengar anak menangis, ya kan? Terdengar handphone berbunyi di ujung sana, tapi terdengar ke seluruh Masjid Nabawi, sangat sensitifnya. Kalau sempat kita yang ngurus, sanggup enggak kira-kira untuk operasional Masjid Nabawi sehari hanya 5 miliar rupiah? Kalau Masjid Salman berapa miliar sehari? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Saya juga tidak apa maksud dari kita. Kalau bukan karena kampanye orang-orang Syiah untuk mengadu domba kita ahlu sunnah. Oleh sebab itu kita Ahlussunnah jangan sampai terpancing tuh diadu domba. Ini ada pula sebagian kita enak suka dia diadu. Itulah suka Pak. Sebagian kita ada yang suka diadu. Nah, berdakwalah dengan
lemah lembut sebagaimana dulu sahabat melakukannya, sebagaimana Nabi SAW melakukannya, supaya tidak terkesan nanti kalau bicara sunnah pasti keras, masuk fakultas hadis pasti keras. Makanya saya katakan tidak mungkin Nabi orang lunak seperti itu tiba-tiba belajar hadis jadi orang keras, tidak mungkin. Cuman kadang-kadang karena hati keras dianggap keras. Saya kira sudah selesai ya, sudah sampai apa yang dituju. Sudah dapat dipahami apa yang dimaksud. Kita ingin seperti mereka diridai Allah, jalan mereka dijamin benar, mereka anak didik Rasulullah SAW. Tak satu pun mereka yang terlibat aliran sesat, dan yang mereka lakukan selalu mengikuti Nabi SAW dan sangat sensitif dengan hal-hal yang diada-adakan. Kemudian terakhir, mungkin mereka tersalah, mungkin orang baik, mungkin berbuat buruk sekali-sekali, mungkin kita dengan anak kita, ada yang tidak sayang sama anaknya, ada kita yang tidak sayang sama anak, rata-rata sayang, tapi kadang bawa rotan juga kita. Kenapa? Karena sayang. Jadi Allah juga kadang menegur kita karena sayang. Dai menegur kita karena sayang. Kalau tidak sayang, tidak usah dipedulikan. Sesat-sesatlah kalian. Nah. Maka ketika diingatkan salah kita, orang yang ingin benar selalu bahagia bila diingatkan salahnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad SAW. Tidak boleh bertanya lah Pak. Nanti pertanyaannya panjang jawabannya. Ya, tidak usah bertanya lah ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita masih bertemu kembali, walaupun di surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Semoga masih ada hari untuk kita bersama. Ya Pak, tolong maafkan ya segala kekurangan. Kalau salah sangka selama ini, inilah saksinya orang hadis itu tidak keras. Mau mengikuti paman salaf itu tidak dikit-dikit bid'ah, justru dikit-dikit sunnah. Tidak dikit-dikit haram, justru dikit-dikit halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiy shadiqil amin. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.